Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Diantaranya ialah yang pertama pembukaan, yang kedua pembawaan tilawah suci Al-Quran berserta isinya, yang ketiga kata sambutan dari ketua, yang keempat kata sambutan dari tuan rumah, yang kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, dan yang keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan tawasul. Salawat ya. Dilanjutkan dengan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ikhwan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib mengaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita terangi seluruh dunia, terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat, pada Nabi kita Muhammad perbanyak baca sholawat. Taat pada Allah dan Rasul, ikuti jalan yang betul, doa kita akan dikabul, di mahsyar kita berkumpul. Kita harus kumpul, ikuti ajaran Rasul,
semua amal dikabul di mahsyar kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibawakan oleh Mak Mamat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrat sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikatil safarah wa malaikatil hamalatul arsy wa malaikatil rahmah wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sahibul wilayatan kahfitan baiduri tan Yunus wa ila hadrati anjami auliya ilahi ta'ala fil masyriqi wal maghribi wa ila hadrati arifi kutubi rabbani ghaisi somadi sultanu auliya ilahi ta'ala Syekh Abdul Qadir Jailani bi barakati wa karamati ila ruhi wa ru'anna anjami'i li ustadina Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Mamah Faqih bin Kyai Haji Kurdi, Syekhuna al-Mukarram Haja Qani'ah binti Matsui, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Zainal Mustafa bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Mamal Malim Muqtado LC bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Ade Muhammad Mansur Samad bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Hilman Abdurrahman bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Mahmud Munawar bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Mukhtar Ghazali bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Ayi Mahdi bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Burhan Rasidi bin Kyai Haji Mamah Faqih, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Mukhtar Soleh BA bin Fulan, Syekhuna al-Mukarram Kyai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur, Al-Mukarram Ustaz Muhiban bin Bapak Manan Robbani, Al-Mukarram Haji Nanang bin Bapak Manan Robbani, usulihim wa furu'ihim khususan ila ruhi. Khususan ila ruhi wa jasadihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin,
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbaghanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah mal-Qariyah wa ma adraka mal-Qariyah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kalaynil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu
فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Acara selanjutnya pembawaan tilawah suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh Mak Fira. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu Akbar. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Allah. Alladzina hum yura'un. Allah. Wa yamna'unal ma'un. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan suci Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari ketua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita, yaitu kajian Majelis Ta'lim Talino Taqwa
dalam keadaan sehat walafiat. Kita tandai rasa syukur kita dengan membaca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba pilihan yang mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih kepada yang membawakan acara, Mak Jia. Semoga senantiasa Allah limpah curahkan keberkahan dalam kehidupannya, Amin. kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Dan ya juga Allah. untuk orang tuanya diberikan kesehatan, suaminya dimudahkan dalam menjemput rezeki untuk keluarganya, Amin. anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Allah. Amin. Pada guru kita, hormat kami semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin. dimudahkan dalam langkah dakwahnya, dimudahkan untuk anaknya dalam menjemput ilmu, dan Amin. juga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah barokah Amin. untuk keluarga besar beliau. Amin ya robbal alamin. Amin. Pada tuan rumah, Mak Badai, semoga tempat ini senantiasa Allah berikan kesejukan untuk keluarganya, Amin. Ya Allah. kebahagiaan, dijadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah juga warahmah, Amin. dan anak-anaknya menjadi keturunan soleh dan soleha, Amin. diberikan keturunan yang baik, dan juga senantiasa agamanya juga baik. Untuk suaminya diberikan kemudahan dalam menjemput rizki, Amin ya Allah. dimudahkan kembali, dibukakan pintu-pintu rizki yang belum terbuka untuk keluarganya, Amin. dan dimudahkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Amin amin ya robbal alamin. Kita semua yang hadir pada hari ini semoga dimudahkan dalam belajar. Terima kasih untuk yang telah hadir, tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga kepada sahabat kita yang belum bisa berkumpul pada hari ini, kita doakan semoga bisa berkumpul kembali. Amin. Yang belum pernah datang semoga mau untuk berkunjung di majelis taklim kita, Amin. sehingga kita bersama-sama dalam belajar ilmu agama, saling mengingatkan satu sama lain, saling menyemangati satu sama lain. Semoga dengan bertemunya kita di majelis taklim ini, kelak akan Allah jadikan sebagai saksi bahwa kita pernah untuk ingin berbuat baik. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada ketua atas kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari tuan rumah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Asal amplopnya besar aja bisa diwakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz dan Mang Haji yang telah sudi hadir ke kediaman kami ini, dan untuk ibu-ibu pengajian Majelis Talino Taqwa, terima kasih sudah hadir. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan kami dalam penyambutannya. Itu aja lah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tuan rumah atas kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Ya, silahkan seperti biasa. Gurunya masing-masing. Kalau enggak ada gurunya, tak baca Al-Quran. Jadi nanti ebda jangan lupa ke saya ya, semuanya ebda.
Malam malam. Hari ini tajwid kan baca Al-Quran. Yang baca sama-sama baca sendiri-sendiri nih. Sama-sama. Oh. Hari kan aku doa baru Tajwid. Pasang ke gurunya, masing-masing ke gurunya. ini ada berapa? Jadi nanti nyaman ininya. Lalu merebutkan lagi. Ini guruku. Surat apa ya? Bukan, yang tajwid tuh. Ini apa Tira yang Oh ini. Surat Al-Maidah halaman 107 ayat 3. Ayat 3. Hurrimat alaikumul maitah. Ayat 3. Yang mana? Yang mana? Boleh, mana itunya Bu? Silakan. Dibaca semua atau satu ayat? Biasa saya dulu baru itu juga gitu ya. Kan megang HP. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Ulang 1 2 3. Walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah wal mukhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dhakkaitum wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam Dzalikum fisqun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Dzalikum fisqun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala
Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman yuftura fi makhmasatin ghayra mutajanifin lil ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Faman yuftura fi makhmasatin ghayra mutajanifin lil ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawari mukallabin. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawari mukallibina Minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum. minal jawari mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu Mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru ismallahi 'alaihi. mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru ismallahi 'alaihi Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna Alladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin
muttakhidhi akhdan. ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttaqidhi akhdan. Ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh. Wa man yakfur bil imani faqad habita Amaluh. Ulang. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. wa huwa fil akhirati minal khasirin. Udah, yang lain ada yang udah, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Gurunya ada yang udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat. Nah, jadi di ayat yang pertama tadi kita ditekankan kepada masalah mahorijul huruf. Kadang-kadang banyak membacanya itu betul, tetapi membedakan huruf banyak yang belum pas, ya. Makanya ditekankan kepada masalah membedakan huruf. Hurrimat. Nah, jadi ha, ro, mim, ta. Jadi ha itu dari mana? Tengah-tengah tenggorokan. Jadi hurrimat, huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Yang pertama a, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat ain ataupun a, yang kelima kho, yang keenam ghain. Ya. Jadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat. Nah, jadi yang pertama huruf ha, yang kedua huruf ro. Dok, yang udah ngambil dulu posisi, dok, yang sudah ngambil dulu posisi, dok, diperhatikan supaya cara membedakan hurufnya lebih dipahami, ya. Jadi hurrimat ro, ya. Jadi ro ini dari mana ro tuh? Marot ro dari. Ayo silakan diperhatikan, dibuka dulu. Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Yang sudah gurunya dibuka dulu surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Udah ketemu? Nah, ya, siap, perhatikan. Hurrimat tadi yang pertama huruf H, ya. Yang kedua huruf ro. Ro ini dari mana mahrajnya? Ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Ini tidak susah. Di bawah huruf nun, paling atas adalah huruf nun, ya. Ini tidak susah. Semuanya insya Allah bisa ini. Hurrimat, tinggal nantinya ro itu sama dengan lafaz Allah, ada tafhim, ada tarkik. Nah, kalau misalkan ro yang seharusnya tafhim dibaca tarkik, masalah robah kepada arti tidak robah, ya. Tetapi kalau bunyi huruf beda, maka itu merubah kepada arti. Tetapi kalau masalah tebal dengan tipis, maka tidak merubah kepada arti. Jadi ro ini dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Hurrimat, mim dari mana mim? Dari bibir. Mim ba ini syapata ini. Hurrimat, ta dari mana?
Ujung lidah dengan busi gigi, bukan giginya, busi gigi yang atas. Hurrimat alaikum, alaikum ain dari mana? Tengah-tengah tenggorokan. Jadi menyebutkan huruf ain itu jauh usah terlalu dalam. Contoh alaikum segitu pun cukup. Alaikum, jangan sampai alaikum. Intinya bisa membedakan, jangan sampai samar. Tidak jelas apakah huruf A, apakah huruf A. Alaikum. Jangan sampai alaikum, ya salah juga. Ya, intinya bisa membedakan antara huruf A dengan huruf A. Beda sedikit. Jadi ain itu mahrojnya dari tengah-tengah tenggorokan. Alaikum. Nah, lam dari mana lam? Di bawah mahroj. Di bawah mahroj. So, awas. Rasakan oleh ujung lidah. Apakah nun dulu yang paling atas? Apakah lam dulu? Yang paling atas nun. Yang kedua? Yang ketiga? Betulkah? Awas, hati-hati. Coba dirasakan ya. Sekarang ujung lidah. Lam naro, berarti lam naro, lam dulu kan? Ya, berarti yang paling pertama adalah lam, yang kedua nun, yang ketiga ro. Alaikum, ya mati dari mana? Ya mati marotnya ya. Ya alai. Ya itu dari mana marotnya? Bagian tengah. Dari tengah-tengah coba menyebutkan iya. Alai, lai. Jadi tengah lidahnya tetap dibelokkan, dibengkokkan. Kalau diluruskan, bisa enggak kira-kira menyebutkan huruf iya? Coba, enggak usah dibengkokkan, enggak usah agak ditarik ke bawah. Jadi pas begitu penyebutan huruf iya itu lidahnya agak ditarik ke bawah, ke belakang. Alai, lai, ya. Alai. Jadi iya itu dari wastulisani wa mayuhadihi minahanakil a'la, yaitu dari tengah-tengah lidah. Alaikum. Kap dari mana kap? Kap? Iya, kap. Hampir sama. Pangkal. Awas, hati-hati. Pangkal, ujung apakah tengah? Kap itu pangkal. Ya, awas. Kalau ujung ke sini, kalau pangkal ke sebelah sini. Benar dalam. Jadi kap hampir dekat dengan mahraj op. Beda di situ. Yang bedanya adalah sifatil huruf. Kalau kap memakai angin, kalau kop tidak memakai angin. Ya, kap. Alaikum, kum, jangan alaikum, salah. Assalamualaikum, kan gitu kum. Nah, itu. Jadi kap itu dari pangkal lidah. Alaikumul maitatu. Tadi mim itu dari mana? Mim itu syafatain. Alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Alaikumul maitatu, hati-hati kalau menyebutkan ataupun membacakan lam mati, jangan dulu dilepaskan lidahnya. Sebab kalau dicepat dilepaskan secara tidak disadari menjadi kol-kolah. Contoh, kalau di sini alaikumul, tuh. Contoh yang paling mudah di tuh kan, makanya jangan dulu dilepaskan lidahnya. Alhamdu. Di sini alaikumul maitatu. Pas menyebutkan huruf ma baru lidahnya dilepaskan. Sebab banyak kesalahan-kesalahan yang secara tidak disadari. Padahal salah, bukan huruf qalqalah lam itu. Kayak yang paling banyak tidak disadari itu di alhamdu. Alhamdu kan.
Alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Maitatu waddamu. Nah, waddamu, wa dari mana huruf waw? Huruf wa dari mana? Bibir. Bibir bagian mana bibirnya? Bagian? Ya bibir di bawah. bagian dalam bawah. Waddamu. Dal dari mana? Wadda. Ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Waddamu walah. Nah, walahmul khinzir. Walahmul khinzir ya. Mulhing khing, bukan hing, khing kho. Awas, menyebutkan huruf kho itu jangan enggak jelas. Oke lah kalau di sini kalau lah kasroh. Ya, kadang-kadang doma dengan patah yang banyak kurang jelas. Hati-hati. Walahmul hingziri, hingziri. Kho dari mana kho? Kho, khing, kho dari mana? Tenggorokan bagian atas, bawah tolen ini. Tenggorokan bagian atas ke sini, bawah sini. Ya. Nah, jadi khing tujuannya untuk membedakan harus ada itunya. Kadang-kadang kalau ndak ada itu hingjir atau hingjir kan bingung membedakannya. Jadi kho itu dari apa namanya pangkal tenggorokan. Paling atas tenggorokan. Khinziri, nun dari mana nun tadi? Ujung lidah di bawah maraj lam. Nah, lupa lagi. Khinziri, zai dari mana zai? Zai. Ujung lidah. Rasakan, jangan asli sebut rasakan. Ujung lidah dengan antara gigi atas dengan gigi bawah. Coba kalau nggak ditemukan dulu giginya bisa nggak minta huruf za. So, berarti ditemukan dulu za, bukan? Kalau memang tidak ditemukan bisa nggak minta huruf za. Berarti dari situ za, ya. Jadi apa selidahnya ini gini tengah-tengah, ndak kena ke atas gigi atas, ndak kena ke gigi bawah. Jadi pas begitu ditutup kenakan ke dalam, sorong dari dalam. Za, ya, ndak. Kalau ke bawah aja ndak, memang salah bunyinya. Jadi antara. Jadi ndak khusus ke gigi atas, ndak khusus ke gigi bawah. Khinziri, zi. Jadi khinziri. Wa ma uhilla li ghairillah. Khinziri. Nah, tadi zi. Ya itu dari mana? Tengah-tengah lidah. Huruf yang keluar dari tengah lidah ada? Sebutkan. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Ya, sha, jim. Jaya. Sajaya. Ya, jasha. Bisa. Balik. Walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Wa ma uhilla. Wa dari mana tadi itu wa tuh? Dari bibir bagian dalam. Nah, wama kalau ma mim dari mana? Mim dari Bibir bagian atas bawah. atas bawah. Bagian luar, bagian dalam, tengah-tengah. Bagian luar dalam mim. Hati-hati. Coba kalau menemukan bibirnya cuman dalamnya aja. Nggak usah dengan luarnya, nggak usah diginikan. Berarti kalau nggak kelihatan, kalau gini berarti dari luar. Iya, bibir atas dengan bibir bawah, bagian dalam, bagian luar, bagian tengah kan dibagi di situ.
dalam, luar. Oke. Coba menyebutkan huruf ma ininya, ada usah dikedalamkan, bisa enggak? Bisa. Ma itu. Iyalah. Wama, apakah wama? Jadi bagian bibir bagian luar. Ya, wama, ma. Ya, ininya tidak kelihatan, berarti bagian luar. Fa, beda kalau fa. Tuh, fa tengah-tengah. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah. Uhilla hamzah dari mana? A dari mana ataupun hamzah? Dari tenggorokan bagian bawah. A u i. Uhilla ha sama li ghairillah. Nah, li ghairillah gin dari mana gin? Go gin dari tenggorokan bagian atas. Li ghairillahi bihi wal munhaniqatu. Jadi di lapad wal munhaniqatu jangan dibaca wal munhaniqatu, salah itu tuh. Wal munhaniqatu ha bukan, ho bukan itu tuh. Ya, kalau ha wal munhaniqatu, ya. Kalau ha wal munhaniqatu, kalau ha kecil wal munhaniqatu. Kalau dibaca gini, wal munhaniqatu, haniqatu, ha kecil bukan, ho bukan. Makanya tujuannya apa? Bedakan menyebutkan huruf ho wal mun ho. Nah, digitukan. Tujuannya untuk membedakan bunyinya. Kadang-kadang banyak orang yang menyebutkannya, membacakannya tidak disadari ini huruf apa sih sebenarnya. Bisa aja di sini wal munhaniqatu berarti huruf H, wal munhaniqatu berarti huruf H besar, wal munhaniqatu berarti H kecil. 3 itu tuh. Kadang-kadang menjadi sama. Wal munhaniqatu haniqatu misalkan. Itu kan bukan huruf H. Jadi kho wa li ghairillahi bihi wal munhaniqatu. Kho tadi dari pangkal tenggorokan. Haniqatu qaf dari mana? Pangkal lidah. Nah, jadi paling bawah di sini adalah ghin dengan kho. Terus lagi udah gin dengan ho baru o. Yang agak keluar ke sini adalah k. Disitulah 4 huruf. Maka kalaulah ho dengan go, mohon maaf, kalau kita bercermin maka harus sering supaya paham. Dibuka mulut kita, lidahnya dikebawakan, biasa ada daging tumbuh kayak angka 1 di situ. Nah, di situ antara huruf ho dengan go. Kalau keluar ke sini adalah huruf pop ataupun po. Semuanya ada itu. Kalau kita bercermin, dibuka mulut kita ataupun cuman muntah pasti. Kalau dikorek pakai tangan gini ada di sini, ya. Wal munhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah. Khaniqatu. Tadi qaf itu dari pangkal lidah. Nah, khaniqatu wal wal mauku, mau jangan mau ya, ingat mau apa. Jadi kadang-kadang kalau tidak disadari waw mati itu menjadi o, maut ya, maut. Nah, jadi mau kan di ikronya gitu, waw mati bunyinya menjadi u, iya mati bunyinya menjadi i. Terkecuali di surat apa tuh Majreha itu ada apa namanya, ada dalil khusus. Tetapi secara umum waw mati menjadi u, iya mati menjadi i. Nah, jadi kalau dibaca wal mauku, mau salah, mau. Wal mauku zatu, datu, za dari mana za? Ujung lidah dengan hati-hati. Za, ujung lidah dengan ujung
Gigi ya. Ujung gigi bukan ujung busi kemana ini? Da bukan da. Da kalau da baru dengan busi. Kalau da ujung gigi beda sedikit. Mau ku da ya dibuka. Nah. Mau ku zatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Wal mutaraddiyatu da wal mutaradiyatu. Terus wan nati, awas hati-hati menyebutkan huruf to, jangan gini. Wan nati salah sifatil huruf. Sebab to itu dari mana? To marujan dari mana? To tuh Pangkal gigi seri. ujung lidah dengan Pangkal gigi seri. to dengan gusi yang atas hampir sama dengan dal pangkal geseri. Jadi jangan gini wanati salah itu tuh salah sifatil huruf. Kalau dibaca wanati berarti huruf ta, kan satu mahroj tak dengan to tuh yang membedakan adalah sifatil huruf. Makanya membaca to itu harus diitbakan di dalam, jangan gini wanati salah sifatil huruf. Apa bedanya dengan ta wanati ya. Jadi yang membedakan ta dengan to adalah sifatil huruf, satu mahroj, dua-duanya mempunyai sifat apa? Ta dengan to sifat apa yang samanya? Ta dengan to sifat yang samanya sifat apa? Ayo. Kalau ta dengan to mempunyai sifat hamas sama. Nah, berarti hamas itu adalah berjalan angin. Nah, yang kedua sifat ta dengan to yang sama adalah sifat apa lagi? Ayo. Rohwah apakah sidah? Kalaulah rohwah berjalan suaranya, kalau sidah tidak berjalan suaranya. Menyebutkan huruf ta dengan to berjalan dah suaranya, apakah putus? Tinggal dirasakan. Berarti mempunyai sifat rohwah. Kalau ta mempunyai sifat sidah, ajid kotim bakat. Nah, awas hati-hati. Tuh kan dah ini. Ulangi. Rohwah itu berjalan suaranya, baik mati apakah tidak, maka berjalan suaranya. Kalau lasidah putus suaranya. Hati-hati. Wanafi putus kan suaranya. Apakah gini? Sok perhatikan di sini. Mempraktekkan huruf to. Wanafi gitu bacanya. Apakah wanafi? Perhatikan huruf to-nya yang menjadi masalah. Membaca huruf to. Ini tadi mempraktekkan sifat rohwah dengan sidah. Rohwah itu berjalan suaranya tidak putus. Kalaulah sidah maka putus suaranya. Ya. Sekarang di sini saya membacakan huruf to. Wanafi putus nah suaranya tuh. Awas hati-hati dengarkan suaranya. Hati-hati. Yang kedua wanafi di mana yang benar? Sidah tadi apa? Yang pertama. Makanya di surat apa dah? Siropol. Gitu kan? Gitukah? Bukan bacanya. Enggak ada siropol. Pasti putus. Siropol. Karena kalau terus kita nggak bisa perbaiki lidah. Berarti to itu mempunyai sifat sidah. Ajid kotim bakatana jendal kopok bakata. Jadi putus suaranya. Maksud putus itu gini contoh. Atau supaya mudah memahaminya. Contoh ain.
an'amta alaihim itu berjalannya apa namanya itu tidak sempurna antara tertahan dengan berjalan ya. Contoh lagi gin tuh supaya mudah ghairil tuh kalau putus menjadi apa qalqalah di situ. Nah itu rohwah. Ulangi lagi perbedaan antara rohwah dengan sidah. Contoh rohwah ini huruf gin di surat Al-Fatihah ghairil tuh. Jangan diputuskan, kalau diputuskan maka timbul qalqalah. Dicoba aja ghairil tuh kan itu dikarenakan putus suaranya maka salah sifatil huruf menjadi salah. Kalau to tetap putus suaranya. Berarti to dengan apa tadi dengan ta satu mahrod satu sifat di dalam sifat sidah dan juga satu sifat di dalam sifat hamas pakai angin. Ya kadang-kadang salah praktek tak itu kedengaran anginnya jikalaulah tak matinya karena wakaf ataupun asal tulisannya at-tahiyyatu betul-betul pase. Cuman saya belum pernah menemukan bahwa tak ada anginnya itu jikalaulah mati. Tuh. Sebab di situnya di dalam kitab tajwidnya tak ini adalah mempunyai sifat hamas. Ya, cuman yang paling besar bunyi anginnya pas begitu mati. Wanapi kan gitu. Napi berarti to itu mempunyai sifat apa tadi? Sidah. Napi cuman tak dengan to di mana yang beda? Kalau ta inpitah, kalau po itbak. Coba aja menyebutkan huruf po dibuka kayak menyebutkan huruf ta. Bisa enggak kira-kira? Dibuka ta itu kan ta. Nah, sekarang menyebutkan huruf to dibuka mulutnya kayak menyebutkan huruf ta. Bisa enggak? Beda enggak bunyinya? Di situ perlunya kita membedakan tuh. Coba aja rasakan. Ta kan ta dibuka mulutnya. Coba menyebutkan huruf po, enggak usah digitukan. Mulutnya bisa enggak? Jangan aja tak bisa. Belum dicoba tak bisa. Simpel ya. Tapi nggak bisa dibedakan. Jadi kalaulah ta itu dibuka mulutnya kayak menyebutkan ta, maka anda bisa membedakan. Padahal satu mahraj di situ. Nah, di situ perlunya kita mengetahui, mempraktekkan bahwa sifatil huruf itu. Coba kalau tak ada diatur itunya, apa mulutnya apakah harus dibuka, apakah tidak, maka bingung. Wanafihatu wama nafihatu. Nah, hatu wama akalas sabu'u illa madak kaitum. Wama akala kap dari mana? Wama akala kapnya dari mana? Pangkal lidah di bawah mahrod kop ke dalam atau keluar kap tuh keluar ke sini kop yang paling dalam ka ya wama akalas sabu'u illa sabu sin dari mana sin kecil. Sin itu ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Sama ini dengan huruf za tadi. Coba menyebutkan huruf sa, tidak usah ditemukan dulu giginya. Bisa enggak kira-kira? Nah bisa kan? Sa, itu kan bunyinya. Berarti sa itu sama dengan huruf za. Apa yang membedakan antara za dengan sa? Padahal kan satu mahraj. Kenapa jadi beda bunyinya antara sa dengan za? Sifat apa yang membedakannya? Kenapa jadi beda? Dua-duanya mempunyai sifat inpitah dalam arti kata dibuka dulu mulutnya. Kalau menyebutkan huruf so
Nah dibuka bo po. Kalau sa tuh za dibuka kan mulutnya, berarti dia sa dengan za itu sifat inpitah, dalam arti kata dibuka mulutnya. Nah, terus lagi sifat huruf yang lainnya, apa yang membedakan sehingga beda bunyinya antara so dengan za, padahal satu mahroj itu tuh. Sa dengan za tadi. Sa dibuka. Sa dengan za tadi, kan so. Sa dengan za dulu. So itu sifat itbaq. Sa, za. Sa, za. Dibuka dalam mulutnya menyebutkan huruf sa dengan za. Berarti sifat apa? Inpitah. Terus lagi, berarti inpitah. Inpitah lawannya itbaq. Yang pertama, sa dengan za. Nah, adalah itu masalah napas. Yang mana yang pakai angin. Awas, hati-hati, angin, napas beda dengan suara. Apakah sa dengan za ini memakai angin dua-duanya? Apakah tidak? Angin dengan suara beda kan? Nah, kalaulah sa tuh. Kalau za ada ndak anginnya, besar ndak keluarnya anginnya? Hah? Berarti za ini bukan sifat hamas. Ya, sa adalah sifat wanafi tadi wama akalas sabu. Jadi sin dengan za itu memang satu mahraj, tetapi beda sifatil huruf. Nah, jadi yang membedakan bunyinya menjadi beda adalah sifatil huruf, bukan masalah mahraj. Ya. Wa ma akalas sabu'u illa ma dzakaitum, illa ma dzakaitum. Nah, jadi ba itu dari mana ba? Sabu'u, ba dari mana? Bibir bagian luar, dalam, ke tengah. Luar kah? Ba. Mana yang benar? Dalam. Luar lah. Ba. Jadi luar itu ininya enggak kelihatan. Gitu ya. Kalaulah wa ini masih kelihatan kan? Nanti bagian dalam. Kalau fa itu tengah-tengah. Wa ma akalas sabu illa ma dzakaitum. Illa ma dzakaitum. Za dari mana? Za ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Za itu satu mahraj dengan apa? Fa dengan za, fa satu lagi dengan zo. Satu mahraj kok kenapa jadi beda? Nah, disitulah sifatil huruf yang membedakan. Ya, jadi makanya sifatil hurufnya harus dipakai, bukan masalah seala kadar mahrajnya pas, lalulah suaranya pas, tidak, dibedakan sifatil hurufnya, baru kita bisa membedakan bunyinya. Za dengan zo dengan fa, za dengan fa memang satu mahraj. Nah, za dengan fa satu mahraj. Sifat apa yang beda antara fa dengan za? Hamas yang pertama, hamas. Ya, berarti kalaulah fa ada hamas, angin. Kalau za tidak ada angin. Terus mempunyai sifat apa lagi? Kalau fa adalah inpitah, za juga inpitah. Terus lagi sifat yang seterusnya rohwah apakah sidah? Kalau sidah itu putus suaranya. Kalau la rohwah berjalan suaranya. Yuk. Za dengan fa, rohwah apakah sidah? Sifatnya. Apakah diputuskan menyebutkan huruf fa dengan za itu? Apakah berjalan suaranya? Hah? Za dengan fa dengan za. Rohwah apakah sidah? Ya.
Sok dirasakan. Kalau lasidah contohnya kayak tadi. Wanabi tuh, itu sidah itu. Tertahan dulu. Kalau za dengan fa putus enggak suaranya? Putus enggak suaranya? Misalkan di sini ila madzakaiza putus enggak suaranya? Tidak. Hati-hati. Wa ma akalas sabu illa madzakaitum. Kalau la ajib kotim bakat dal yang putus itu dal bukan za dal, sebab kalau za mati tidak menjadi kokolah, yang mati ada yang menjadi kokolah adalah huruf dal ya. Kalau za ingat za itu ada titik, kalau dal tidak ada titik, maka kalau za mati jangan menjadi kokolah. Tetapi yang menjadi kokolah adalah huruf dal yang tidak ada titik. Berarti ini huruf rohwa. Fa gitu juga tidak boleh putus suaranya. Fahadis. Nah di surat apa namanya? Maduha. Fahadis. Ya, dan fahadis. Nah salah sifatil huruf. Illa ma dzakaitum. Zakaitum. Hamzah jim dal kop tok ba kap ta. Nah itu sifat sidah tuh. Zakaitum tuh. Apalagi mati, maka kap mati paling jelas sidahnya. Jadi za dengan fa dengan zo adalah sama mahraj tetapi beda sifatil huruf, maka sehingga bunyinya beda. Illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Wa ma dzubiha 'alan dzubiha segitu pun cukup. Hayya tadi ajan hayya 'alas shalah ya. Dzubiha segitu pun cukup. Intinya bisa membedakan hak besar dengan hak kecil. Wa ma dzubiha 'alan nusubi Nah, alam dengan alam segitu pun cukup. Alam nusubi sa dengan so tadi satu mahroj, makanya kalau sa menyebutkan huruf so bibirnya sama dengan menyebutkan huruf sa, apa bedanya? Ya, kadang-kadang di dalam surat apa ya sirotol itu tuh huruf sa, apakah huruf so? Coba perhatikan. Ya apa bedanya? Coba lihat bentuknya beda enggak? Itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang nyaman benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal di huruf sin apakah huruf so? Jangan dibaca siratal atau bunyinya beda kan huruf so. Berarti syura jangan si. Kan? Oh. Di situ pun makanya di sini perlunya kita mengkaji sifatil huruf tuh supaya kadang-kadang bentuknya beda, kenapa bunyi jadi sama? So perhatikan orang-orang yang mempelajari tentang masalah makhrajul huruf di dalam Al-Fatihah. Sirotol, apa bedanya dengan sirotol? Itu situ huruf so. Berarti bedakanlah, jangan siroto, syuro, gitu kan. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, nusu dengan nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Jadi sa so dengan zai beda sifatil huruf, satu mahraj maka beda bunyi. Wa antastaqsimu bil azlam wa antastaqsimu dzalikum fisqun al yauma ya'isal ladzina kafaru. Dzalikum enggak sama tadi ujung lidah dengan ujung gigi yang atas, jangan masih jalikum salah.
Dzalikum fiskun al yauma. Jangan fiskun. Fiskun. Apa bedanya dengan kaf kalau fiskun? Hati-hati. Misalkan contoh gini dibacanya. Dzalikum fiskun. Nah, ini huruf apa? Huruf kop. O berarti kun. Jangan fiskun. Kalau fiskun berarti huruf kaf. Tuh. Di situ salah lagi. Kan? Makanya pentingnya sifatil huruf untuk membedakan. Kadang-kadang orang ya enggak memperhatikan masalah sifatil huruf. Anda perlu yang penting hurufnya aja. Iya silahkan. Tetapi huruf itu kan ada yang dibarengi dengan suara, ada yang dibarengi dengan angin, ada yang tidak dibarengi dengan angin. Tidak semuanya huruf Al-Quran dibarengi dengan angin, ya salah. Tidak bisa semuanya. Coba kalau menyebutkan huruf ba dibarengi dengan angin, bagaimana itu tuh? Dzalikum fiskun al yauma ya isal ladzina fiskun kun, kedalamkan sedikit, jangan terlalu fiskun. Kun berarti kaf. Al yauma ya isal ladzina kafaru. Hati-hati, lam mati lidahnya jangan dulu dilepaskan. Sebab kalau cepat dilepaskan lamnya maka timbullah kolkolah. Bisa dikatakan itu kecerobohan si pembaca. Al yauma tuh kan secara tidak disadari makanya lidahnya hati-hati. Yang paling sering dengar saya di surat Al-Fatihah alhamdulillah. Nah, kalau ditanya alhamdulillah susah, ya susah memang. Alhamdulillah. Di sini al yauma bukan berarti suaranya diberhentikan, beda. Al yauma. Jadi jangan lidahnya jangan dulu dilepaskan. Kalaulah dilepaskan maka menjadi kolkolah. Al yauma ya'isal ladzina kafaru. Yau jangan yau ya. Jadi yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahsyaun, jangan wahsaun, salah. Ya wahsaun berarti huruf H. Al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya jangan nikmati, hati-hati. Kalau nikmati berarti ainnya mempunyai sifat sidah. Nikmati, maka ain itu mempunyai sifat rohwa. Bainiyah rohwa wasidah, maksudnya tidak sempurna berjalan suaranya dan juga tidak sempurna tertahan suara. Nikmati, ya. Jangan nikmati, berarti hamzah. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Warodi dan warodi beda suaranya. Ini huruf bo, ujung samping lidah, jangan ke depan. Kalau ke depan berarti salah huruf. Warodi, nah baru lo itu. Di sini huruf bo, ujung samping lidah. Memang sih tidak ada yang sempurna menyebutkan huruf bo terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita mendekati, paling tidak kita bisa membedakan dengan huruf bo. Itu tujuannya. Warobi, jangan warodi. Warodi berarti ke huruf dal. Warobi berarti ke huruf bo. Warobi, bi, ujung samping lidah. Nyaman benar kan? Kadang-kadang di apa namanya di ayat kursi, aduh akbar. Wa rabbitu lakumul Islam madina, Islam madina. Nah, awas.
tanwin patah. Nah, biasa identik tanwin patah itu ada alif. Nah, jangan ditekan, jangan gini wakofnya. Bina, ke hamzah larinya. Kan alif itu marahnya dari mana? Jaupul pami rongga mulut. Dalam arti rongga mulut itu tidak menekan. Alif bisa dibaca enggak kalau sendiri? Hah? Alif bisa dibaca enggak kalau sendiri? Hah? Alif bisa dibaca enggak kalau sendiri? Kalau lah alif berarti itu nama. Bisa dibaca enggak alif kalau sendiri? Tidak, seala kadar alif itu untuk memanjangkan. Mang, tuh aja. Alif tuh kalau hamzah bisa dibaca. Sebab kalau angka 1 pakai baris bukan alif namanya, hamzah. Jadi alif itu angka 1 tidak ada baris, tidak ada harokat, maka alif. Kalau ada harokat, hamzah. A, I, U. Coba kalau misalkan alif itu bisa dibaca A, hamzah gimana bunyinya? Masa sama? Kan dari awal beda bunyinya. Betul nggak? Dari ba sampai iya, beda bunyinya. Kok kenapa misalkan kalau alif dipatah, bukan A ini tetapi alif, bacanya jadi A. Masa jadi berubah gitu? Alif itu tidak bisa dibaca, seala kadar menjadi pemanjang saja. Cuman tergantung. Panjangnya bisa 6, bisa 2, tergantung yang sebabnya. Warabitu lakumul Islam adina. Famaniu, hati-hati, bukan ke depan ini, ke samping. Kadang-kadang susah, ke depan aja biasanya. Famaniu fur, salah. Ke samping, ujung samping lidah dulu. Famaniu fur. Makanya kalau orang lagi belajar makhrajul huruf, coba lihat ya bibirnya. Jadi huruf bo dulu, baru to. Ujung samping ke lidah ke sini, kesampingkan dulu. To-nya balik lagi ke depan. Ujung lidah dengan gusi. Famanib pur. Ya. Terus fi mahsotin goiro, jangan goi ya mati, ingat goiro mutajani fil lil ifmi, mutajani fil liif, bukan lil, liifmi. Nah, lam alif itu tuh. Kalau la ada baris berarti jadi hamzah i. Mahmasotin goiro mutajanifin nifil liifmi. Jim dari mana? Mutajanifin. Jim dari mana? Ja dari mana? Dari tengah-tengah lidah. Ya. Coba kalau ndak tahu memposisikan huruf jim itu dari mana? Tanya aja orang yang sering baca Al-Quran. Kebanyakan pasti dari mulut, ya memang semuanya dari mulut. Tapi apa yang menekan? Nah, jadi jim itu ataupun ya adalah dari tengah-tengah lidah. Sama dengan huruf ya, sya, dibengkokkan tengah lidahnya. Coba kalau diluruskan lidahnya, tidak usah dibengkokkan yang ininya ke atas. Bisa enggak menyebutkan huruf ja dengan sya dengan iya? Tidak. Kok kenapa jadi beda? Yaitu sifatil huruf yang membedakan. Bukan masalah seala kadar makhrajul huruf, bukan. Satu makhraj kenapa beda? Ya sifatil huruf yang membedakan. Hati-hati. Makanya belajar makhrajul huruf kalau tidak dibarengi dengan sifatil huruf, kayak sya dengan ja, jim sya ya, memang harus dibengkokkan tengah lidahnya. Coba kalau misalkan sya itu entah pakai angin tanda, ja entah pakai angin tanda, mau gimana jadinya? Faman dzurrofi mahmasotin mutajanifin nifil, jim dari tengah-tengah lidah, nifil liifmi wa fa innallaha liifmi. Jadi fa itu dari mana? Fa ujung lidah dengan ujung gigi yang atas.
Hurufnya ada berapa di situ tuh? Ada tiga. Yang lain dia mudah apa pasti nanti ditanya, awas ya. Udah mau sedikit lagi. Tuh, udah mau sedikit lagi selesai. Yang tanya nanti sini sendiri. Banyak diam berarti udah bisa. Saya tidak suudon, awas. Jadi fa itu adalah apa tadi? Ujung lidah dengan ujung gigi yang atas hurufnya ada tiga, yaitu fa, da, fa dengan zo. Nah, di situ sama mahroj tetapi beda sifatil huruf, maka sehingga beda bunyinya. Ya. Li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Gin tadi dari mana gin tuh? Ghafurur. Gin dari mana? Gin. Apa? Bagian atas. Tenggorokan bagian atas. Hurufnya ada berapa? Ada dua, yaitu huruf kho dan go. Ghafurur rahim. Fa dari mana? Bibir. Bibir. Bagian mana? Dengan Gigi. gigi atas. Bibir bawah dengan gigi atas. Memakai sifat hamas. Fa fi fu fa fi fa fu fi. Fa innallaha ghafurur rahim. Purur rahim. Nah, jadi wau dari mana wau? Fu, wau dari mana mahrajnya? Dari bibir bagian luar, dalam, ke tengah. Tengah. Fa. Wa, wa, bukan fa, wa yang menjadi masalah tuh wa. Dari bibir bagian mana? Bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Bagian luar. Jangan saya dipraktekkan menyebutkan huruf wa gitu kan? Wa, kan ini masih kelihatan berarti bagian dalam. Nah, harus sampai dipraktikkan. Ghafurur rahim. Ha dari mana ha tadi? Tengah-tengah tenggorokan. Ya dari mana? Tengah lidah. Tengah-tengah lidah. Mim dari mana? Bibir. Bibir. Nah, berarti yang lain udah pada apa? Stop sampai situ. Ini tanyakan sekarang yang diam, tanya. Yang diam ditanya. Nyaman benar. Ada yang jawab santai aja, santai aja. Yang diam berarti udah pandai. Tidak boleh suudon, harus husnudon. Ya, silakan ya. Jadi masih ada waktu. Ini pentingnya masalah sifatil huruf dengan mahorijil huruf. Kadang-kadang kalau kita membaca Al-Quran tidak dibarengi dengan mahorijil huruf, maka susah untuk mengatur bunyinya harus gini, harus gini. Kadang-kadang orang yang mengajarkan Al-Quran, bukan gitu harus gini bunyinya. Udah gitu aja cukup. Tetapi kalaulah kita paham masalah mahorijil huruf, tekan di sebelah sini, ujung lidahnya ke sini kan, ataupun tekan tengah-tengah lidah ke sini kan. Dan gitu. Maka kalau orang yang mengajarkan Al-Quran tidak tahu memahorijil huruf salah satunya, maka membaca Al-Fatihah pun kemana-mana. Itu ya. Harus sering diasah, makanya diusahakan. Kita harus rajin mengajinya supaya terbiasa lidah itu. Kalau udah terbiasa enggak sakit. Kalau memang baru ya sakit mengurus lidah itu tadi. Nah, jadi ya mereka sendiri-sendiri. Nah, awas. Jadi sekarang ke mahorijil hurufnya, bukan ke masalah ininya. Dibolak-balik. Nah, sudah kawan. Mas, saya pengen tahu nih udah sejauh mana ini nih, ya. Nggak usah diberitahu siapanya. Ya, awas. Kan mahorijil huruf tuh ada 5. Dari dulu ada 5, nggak bakalan lebih. Jawab, halak, lisan, sapa, hoisum. Jawab, halak, lisan, apa lisan, sapa, tain, hoisum. Tetap itu 5. Hurufnya pun dari dulu sampailah nanti akhir zaman sampai kiamat tidak bakalan bertambah, segitu aja. Jangan pening. Ya, huruf Al-Quran tidak bakalan bertambah, tidak bakalan berkurang. Sifatil huruf pun tidak bakalan bertambah, tidak bakalan berkurang.
Makhorijul huruf pun tetap itu. Nah, jawab, halak, lisan, sapah, wesum. Pak, hafal enggak? Nah, sekali lagi dengarkan. Jawab, halak, lisan, sapah, wesum. Sapah itu sapatain. Hati-hati, sapah di dalam bahasa Arab lain ya. Kalau dipisahkan gitu, al jawab, al halak, al lisan, al sapah, al wesum. Jadi 29 huruf dari alif sampai iya, maka kalaulah menghitung masalah makhorijul huruf, maka jadi 5 tempat tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang, yang paling banyak adalah makhorijul huruf itu dari lidah. Kalau tenggorokan sedikit, bibir sedikit, faisum sedikit, jawab sedikit. Yang paling banyak adalah dari lidah. Saya pengen nanya secara global. Huruf yang keluar dari lisan, awas, maulah pangkal lidah, maulah tengah lidah, ujung lidah. Saya mau nanya nih, huruf yang keluar dari lisan semuanya kan paling banyak. Ada berapa? Aku dari sini dulu ah. Sini. Secara global aja. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa semuanya? Silahkan. Hurufnya, jumlah hurufnya. Ya, jumlah hurufnya aja dulu. Hah? Jumlah hurufnya ada berapa? 15. 15. Sok, lanjut dari sini. Berapa hurufnya? Huruf yang keluar dari lisan ada berapa? Geser, silakan. Ada berapa jumlah hurufnya? 15 tidak. Pakai ini. Jelas. Dok. Ada ke mulut. Hidup. Dok. Huruf yang keluar, hah? 12. 12. 15. 15. Dok, lanjut. Geser. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa semuanya? Nanti kita hitung, betul enggak? Gitu. Sebutkan dulu lah secara global. Nanti kita hitung, betul enggak? Nah, gitu. Bukan maksudnya ayo namanya Huruf yang keluar dari lisan dalam arti kata menyebutkan huruf itu memakai lidah. Ada berapa semuanya secara global? Kalau ma, ba, fa kan itu tidak pakai lidah tuh. Tidak menggunakan lidah, cuman bibir aja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, huruf yang menyebutkan huruf Al-Quran menggunakan lidah ada berapa? Paham kan enggak? Belum. Lah, contoh kalau belum paham gini, menyebutkan huruf lo, kan lidah bergerak tuh. Berarti kan makhrajnya dari lisan tadi. Lisan itu lidah. Kalau ba, ma itu lidahnya tetap diam gini, enggak ikut berfungsi. Berarti kalau ma, ba, fa, wa berarti bukan dari lisan. Nah, yang menjadi pertanyaan, huruf yang keluar dari lisan ada berapa? Silakan, ada berapa? Sebutkan saja. 12. Ah, sok lanjut. saya 12. 15. Huruf yang keluar dari lisan berapa? 15. Yakin? Yakin. Awas ditanya jangan salah ya. Sok, lanjut. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa? 20. 20. Nah. Sok, lanjut. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa? Lanjut. Sok, jawab dulu. Secara keseluruhannya dulu. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa? 17. 17. Sok, terus huruf yang keluar dari lisan ada berapa? 17. 17. Yuk, lanjut. Huruf yang keluar dari lisan ada berapa? Global semuanya, sok. 28, 13.
15. 15. Lanjut. Kalau terhitung 28 jadi 15. 15. Iya. Siap. Nah, ngapa pula? 17. Satu guru satu ilmu kok kenapa jadi beda ini? Nih, 17. Ada yang 15, ada yang 12, ada yang 20. Ini kemana nih? Jadi bingung saya. Nah, coba kita buktikan, hitung sama-sama. Dari ujung lidah dulu ya. Ujung lidah dengan langit-langit ada berapa hurufnya? 3. Sebutkan. Lam nun ro. Nah, tuh. Nah, ujung lidah dengan gusi gigi yang atas ada berapa hurufnya? 3. Sebutkan. Tazazo. Tato dah. Ujung lidah dengan ujung gigi ada berapa? 3. Sebutkan. Tazoza. Dzodafa berarti udah berapa tempat tuh? 9. Udah 9 kan? Itu baru ujung lidah. Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah ada berapa? Sebutkan. Sasin so. Za. Berarti udah berapa? 12 tuh. 12 baru sampai situ. Belum lagi yang 6. Kemana ini? Iya, ini tadi udah 12 tuh. Tengah lidah kan belum, itu baru ujung lidah tuh. Ujung samping lidah ada berapa? 1. Ujung samping lidah ada? Yaitu? Berarti jadi 13. Tengah-tengah lidah ada berapa? 3. 3, sebutkan. Shin ya ja. Sin, ya, ja. Berarti jadi berapa jumlahnya? 15. 16. 16. Op dengan kap itu termasuk lidah kah? Bukan? Pangkal. Iya, berarti termasuk juga lidah bahasanya. Berarti jadi 18. Jadi 18 itulah tadi. Ngapa jadi 20? Udah 12. Nggak dihitung, Pak. Oh, berarti nggak ada yang Aduh, hai. Itu mana? Sebab kalaulah kop dengan kap bukan ke mahraj ke lisan, itu kemana masuknya? Kan yang mahraj halak itu tidak termasuk kan? Kop dengan kap tidak termasuk. Loh enggak? Nah, Tadi itu dipotong sama kopnya. jadi kop dengan kap itu termasuk lidah. Berarti huruf yang keluar dari lidah semuanya ada berapa tadi? 18 tuh. 18 tambah 6 berapa? 6 halak tadi. 24. 24. 24 tambah di bibir ada berapa? 4. Wow mimba. Berarti 24 jadi 28. Satu yaitu jawab ya. Alif. Kalau hoisum itu ada mim musadah itu ya. Mim kan mim udah maksud ke mahraj sapah kan? Maka larinya ke hoisum jika kalau ada musadah. Tuh. Ya. Jadi paling banyak mahrajul huruf adalah dari dari lisan. Yang sedikit itu jawab, halak dengan sapah. Nah, jawab 1, halak 6, sapah 4. Itu paling sedikit. Yang paling banyak adalah dari lisan. Nah, harus sering dihafalkan supaya kita orang menanyakan, maka oh dari sini gini caranya. Nah, ini kitabnya. Kita punya apa namanya? Punya dalilnya. Ya. Jadi pengajian pada sore hari ini juga sekian dikarenakan waktu udah 3:30. Mudah-mudahan pengajian pada sore hari ini ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi, ya umumnya untuk yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian saya, mohon maaf. Dilanjutkan dengan doa penutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafiina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.